Bi dengan ka seperti lila untuk ilah kepada Allah di atas min dari fi di dalam andari hatta sehingga bitawa demi. Bi dengan ka seperti lila untuk ilah kepada Allah di atas min dari fi di dalam andari hatta sehingga bitawa demi hatta sehingga bitawa demi. Karena adalah laisa tiada bukan. 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 Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka'anna seakan-akan, lakinna akan tetapi, la'alla semoga supaya, laita andaikan, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka'anna seakan-akan, lakinna akan tetapi, la'alla supaya semoga, laita andaikan. Kita review dulu bahwa diskusi kemarin saya katakan ada yang namanya huruf. Huruf itu bukan huruf seperti dalam bahasa Indonesia A, B, C, D. Atau huruf hijaiyah, alif, bata. Bukan. Karena itu tidak memiliki arti. Nah, huruf yang ini memiliki arti kata. Nah, huruf yang ini contohnya adalah bi. Itu artinya dengan. Bi dengan ka seperti. Nah, itu semua sudah punya arti. Disebut biasanya ini dikumpulkan oleh namanya tamyiz ada 26. Nanti akan ketahuan kenapa dipisah menjadi 26 ketika level sudah naik baru tahu. Misalnya bi itu semua bi pasti kata berikutnya kalau itu adalah isim pasti kasroh. Gitu. Nah, maka ketika kita mencari isim, salah satu syaratnya bila ketemu awamilul ismi. Awamilul ismi itu apa? Yaitu huruf 1 sampai 6 itu disebut awamilul ismi. 1 sampai 6. Nanti akan ada ketemu awamilul mudhorik, yaitu adalah 8 sampai 12. Itu khusus untuk mudhorik. Jadi artinya kalau ada huruf 8 berikutnya mudhorik, pasti mudhoriknya i'robnya harus mengikuti. Jadi nasob, jadi ropa, dan sebagainya. Nah, setiap ketemu huruf 1 sampai 6 yang namanya awamilul ismi, nanti menjadi kasroh khusus untuk yang huruf 1. Nanti yang kedua lain lagi. Karena rofa'u nasoba. Artinya rofa dulu, baru nasob. Kalau ada dua isim. Gitu. Ina nasoba rofa'u. Artinya nanti setelah ina akan nasob dulu, akan fathah dulu. Baru kemudian rofa didomahkan. Dan seterusnya. Itu nanti. Sekarang ibu-ibu harus tahu dulu bahwa kita punya 26. Tamyiz menghendaki ibu-ibu hafal. Untuk hafal dinyanyikan.
Tetapi saya sampai detik ini pun 26 itu tidak pernah hafal, tidak apa-apa. Yang penting mengerti dan tahu bahwa di situ ada domir 24, 25, 26. Di 13 ada istisfam gitu. Yang penting tahu. Soal nanti detailnya artinya tidak apa-apa. Pertama. Kedua, isim. Isim dalam bahasa Indonesia sederhananya paling gampangnya disebut kata benda, walaupun nanti perkembangannya kita tahu tidak semua isim itu adalah kata benda, gitu ya. Untuk sementara, untuk memudahkan supaya mudah dalam menyusun, ini isim itu disebut kata benda. Kalau huruf hanya diperkenalkan yang 1 sampai 26 itu di level 1, level 2 dianggap udah bisa, tidak dipelajari lagi. Tetapi isim nanti justru mulainya di level 2. Semua isim-isim yang mudah atau yang sering bertemu di Al-Quran akan diperkenalkan di level 2. Jadi nggak usah maksa. Ingat sekarang isim ini artinya apa. Buka aja yang namanya kamus. Gitu. Nanti baru level 2 dipelajari. Fi'il. Fi'il itu di level 1 sudah belajar juga. Fi'il itu bahasa Indonesianya kata kerja. Nah, kata kerja dalam bahasa Indonesia sama. Makan. Sekarang makan, nanti makan, besok makan. Kan begitu. Ibu makan, bapak makan. Itu bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab nggak bisa. Muzakkar, laki-laki, mu'annats, perempuan. Makan itu bukan kata yang sama. Sekarang atau yang telah lalu juga berbeda. Maka dipisahkan. Ada yang namanya fi'il mudhari. Apa itu? Yaitu fi'il yang menerangkan sudah akan terjadi atau sedang terjadi. Present dan future tense. Nah, mudhari ini. Jadi sebuah kata contohnya. Kataba, membaca. Kataba membaca, kalau mudhari'nya jadi yaktubu. Kalau ketemu madinya, jadi kataba. Kalau ketemu amernya, jadi uktub. Padahal sama. Katanya adalah membaca. Cuma kalau mudhari, membacanya sekarang atau sedang berlangsung atau nanti atau akan. Kalau madi, itu adalah telah membaca. Kalau amar, uktub tadi, bacalah. Begitu. Nah, karena yang namanya mudhari, madi, dan amr itu pasti ada yang melakukannya, pelakunya itu nanti sebetulnya disebut dengan dhamir. Siapakah itu? Karena tidak perlu namanya, kalau tidak ada namanya, maka disebut kata ganti orang yang ada di huruf kolom 25. Bagaimana lagunya? 25? Oh dia lelaki, Nah, Umahimah. mereka berdua gitu. Dan seterusnya. Mereka lelaki. Ini harus di luar kepala si domir ini. Kenapa harus di luar kepala? Karena kalau nanti ketemu huwa, ketemu antum. Nah, contoh misalnya. Orang selalu memanggil kita, antum dari mana? Itu orang. Loh, antum dalam bahasa Arab kan kalian. Kenapa manggilnya bukan anta? Kan gitu. Itu sudah keplesetan di dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa orang Betawi. Gitu. Ente, sebetulnya dari anta. Gitu. Antum. Nah, ke kita. Padahal harusnya anta. Kan begitu ya. Nah, oke. Nggak apa-apa. Tapi itu kira-kira yang disebut domir, kata ganti. Tetapi fi'il mudhari yang membutuhkan domir, madi yang membutuhkan domir, amr yang membutuhkan domir, diwakili dalam tulisannya. Makanya tadi ada kataba tambah alif, gitu ya. Kemudian katabu pakai waw alif. Nah, itu menunjukkan domirnya beda. Kalau kata ba itu menjadi wa. Kalau kata ba menjadi Huma. huma. Kalau kata bu
Hum. Domirnya. Nah gitu. Katabtum, Antum. antum. Katabta, Anta. anta. Gitu. Ya. Kalau apalagi ya? Katabat. Katabna, Hia. katabna. Hia. Nahnu. Katabna nah kami. Nahnu. Nah, Katabna. kalau naknya panjang jadi hia, tapi kalau naknya pendek jadi nahnu. Nahnu. Karena tidak pakai alif di belakangnya. Ya. Gitu. Nah, oleh karena itu mudhorik madi dan amr juga isim, fiil dan isim itu biasanya atau pada umumnya atau di atas 90% itu berasal dari kata asal yang kita sebut sebagai mujarod. Jarod. Dan bahasa Arab itu hanya mujarod yang ada di dalam apa namanya? Kamus. Kamu. Gitu. Karena apa? Kalau seluruh bahasa Arab harus ditulis tebelnya sebagaimana, gitu ya. Kamu menulis, dia menulis, harus ditulis semua? Enggak. Ditulis aja mujarodnya, asal katanya, gitu. Nah, oleh karena asal kata itu berasal dari mudhorik, madi, amr, dan isim, berarti yang berhubungan dengan mudhorik tadi penunjuk domir dibuang. Kalau mudhorik ada yayu, tatu, nanu dibuang. Dibuang. Kalau itu isim misalnya isim maf'ul ada mim dibuang, gitu. Nah, itu semua dibuang dulu, awalan akhiran, kadang-kadang ada sisipan, terutama kalau berubah wajah nanti ada sisipan. Baru yang tersisa adalah mujarod. Tetapi bahasa Arab itu paling gampang. Rupanya yang namanya mujarod itu 3 huruf. Ada sebagian yang 4 huruf, tapi sangat sedikit. Udah, gampangnya 3 huruf aja mujarod. Jadi carilah dari mudhorik, madi, amr maupun isim sampai berakhir 3 huruf gitu kira-kira. Kalau udah 3 huruf baru dicari di kamus, gitu paling gampang. Nah, untuk tahu bahwa yang namanya kata di dalam bahasa Arab itu berubah, sering kita dengar namanya tasrif. Di dalam buku ada petunjuk tasrif, fiil, tasrif. Tuh ya, tasrif itu adalah perubahan kata kerja. Yang tadi misalnya asalnya kataba, berubah menjadi kataba atau katabu, itu mengikuti perubahan akibat domir. Namanya disebut tasrif lugawi. Dalam bahasa pesantren disebut tasrif domiri, bisa juga. Karena yang merubahnya domir. Jumlahnya mulai dari huwa sampai an. Apa? Nahnu, totalnya ada 14. Begitu, itu lugawi. Baru kemudian istilahi. Nah, istilahi itu nanti adalah sesuai jabatannya dan kemudian nanti wajan sesuai perubahan pola kata. Gitu, nanti kita lihat ke belakang. Oke, ini masih ingat kemarin salah satu contoh huruf bi, ka, li, la, ila. Nah, ini adalah bijarin. Setelah bijarin ini pasti kasroh belakangnya. Kata Setelah bijarin, kasroh. Pasti kata benda setelah bijarin pasti kasroh. Gitu. Bijarin itu singkatan dari ini kelompok kata yang dimulai dengan bi yang menjarkan gitu kalau di bahasa Indonesia. Makanya dinamakan bijarin. Jar itu adalah kasroh. Gitu. Jadi bijarin adalah pasti setelahnya kalau ada isim dikasrohkan, dijarkan. Begitu kira-kira. Bijarin. Oke. Nah, nanti saudara akan belajar fiil, tapi ini di level 2. Kalau tadi ini dihafal nih 1 sampai 26 di level 1. Kalau di level 2 nanti fiil. Fiil itu nanti mujarod-mujarodnya dan kata itunya kita harus hafal banyak sekali. Yang paling sering ditemukan di dalam Al-Qur'an diistilahkan di dalam tamyiz itu namanya KSDU. KSDU itu artinya kosakata dalam Al-Qur'an gitu
yang sering diulang disebut KSDU. Contoh, ini yang 3 digit artinya 3 huruf. Ata datang, ahoda mengambil, ja'ala menjadikan, ja'a datang, khoroja keluar, holako menciptakan, zakaro mengingat, ro'a melihat, arsala mengutus, aroda menginginkan, sa'ala bertanya, sami'a mendengar, sa'a menghendaki. Dola sesat alima tahu berterus. Artinya saudara akan menghafal banyak sekali kata dalam Al-Quran yang sering didengar. Ini sering didengar ini. Sering. Misalnya contohnya dola sesat, dari dolim, dari dolalah, dari macam-macam. Sering kita dengar. Sami'a mendengar. Sa'a bertanya, aroda menginginkan, dan sebagainya. Tapi nanti ini di level 2. Sekarang level 1 bagaimana caranya? Cari pakai kamus. Gitu aja dulu. Oke? Contoh fi'il mudhorik misalnya. Tanda fi'il mudhorik apa? Ya yuta tu auna nu. Berawalan. Nah, berarti awalannya ada 4. Yayu, tatu, Au, nanu. nanu. Artinya yang 4 itu boleh A, boleh U. Jadi total jadi 8. Gitu ya. Untuk sementara saudara lihat di tabel ini, yayu, tatu, dan sebagainya itu yang tanda di depan. Tetapi fi'il mudhorik itu setelah selain apa yang ada di depan, ada yang di belakangnya. Untuk menentukan apa domirnya. Coba lihat. Yang namanya mudhorik itu pasti di sini domah pakai u. Itu berarti huwa. Tapi kalau pakai ani itu huma. Pakai una wau nun jadi hum. Pakai u lagi. Kok sama nih nomor 1 dan nomor 4. Tetapi depannya beda. Ini pakai ya, yang ini pakai tak. Nah, begitu juga yang kedua dengan kelima, sama pakai ani belakangnya, tapi depannya beda, yang ini ya, ini tak. Bagaimana dengan yang keenam, yaitu huna, ini untuk perempuan selalu berakhir dengan na, sehingga di sini walaupun pakai ya, yaf'ulna. Dan dari sini sekarang dari yaf'ulna, tapulu gitu, tapulani. Lihatlah yang kedua itu sama saja mau laki-laki mau perempuan gitu ya. Selalu ani, 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 ani. Makanya banyak perempuan namanya Ani gitu. Kata Oma Irama, Ani kan gitu kira-kira ya. Oke, ini perempuan untuk ani, ani, ani semua. Untuk anak af'ulu, untuk untuk nahnu naf'ulu. Lihat depannya aja. A itu anak, na itu nahnu. Belakangnya sama. Lihat yang sama ada berapa? Ada 5. Siapa 5 itu? Pertama, huwa, belakangnya u. Hiya, belakangnya u. Anta, belakangnya u. Ana, belakangnya u. Nahnu, belakangnya u. Sama semua. Jadi gampang ngapalin. Pokoknya yang penting depannya beda. Yang ini ya, yang ini ta, gitu. Yang ini a, yang ini na, gitu. Tapi belakangnya ini sama. Gitu. Itu harus dicirikan seperti itu, mudhorik namanya. Tapi yang jelas paling gampang ketika ketemu yayu, tatu, nanu, itu mudhorik. Kalau tidak ada yayu, tatu, nanu, dan sebagainya, maka itu disebut madi. Lihatlah madi, tidak pernah ada di depannya yayu, tatu, nanu. Yang ada cuma belakangnya. Sehingga ini dipakai sebagai ciri. Bagaimana ciri fi'il madi? Lagunya? Lalu. Bukan. Akhirannya a, u, ana, tatuma, tituna, tuma, tuna, tuna. Nah, itu semua adalah ciri madi. Karena madi tidak pernah punya ciri di bagian depan. Hanya belakang ini saja yang dipakai. Nah, gitu. Lihat ini apa? Pakai fathah. Kalau tadi pakai apa?
Doma. 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 Kalau ini fathah. Fathah. Kalau madi itu selalu fathah ya? Nah, untuk huwa itu Pakai fathah pasti. Cirinya ini untuk huwa selalu yang pertama, huwa ini pakai sebagai ciri. Huwa ini ciri kalau mudorik yaf'ulu, fa'ala, bahwa nanti yang keduanya ditambah alif ini juga sama, fa'ala. Ini pakai wawu alif, kalau tadi pakai wawu nun. Ini sebetulnya sama-sama menunjukkan dia adalah plural, dia itu jamak. Cuma jamak di madi pakainya wawu alif, jamaknya di mudorik pakainya wawu nun. Kalau ada una, gitu. Tetapi pembeda antara madi dan mudorik adalah depannya. Kalau mudorik itu ada ya yutatu, kalau madi tidak ada. Gitu. Oke. Nah, setiap ini pasti itu artinya domir dengan kata ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa ada fa'ala tapi antuma, nggak ada. Itu bahasa Arab. Jadi kalau kita bilang fa'ala udah tahu ini dua kata sebetulnya. Fa'ala mengerjakan siapa? Huwa. Dia yang mengerjakan. Kalau fa'alu mereka mengerjakan. Jadi kalau kita bilang fa'ala itu artinya dua kata, coba bergabung. Satu adalah pelakunya. Satu kata kerjanya. Tetapi kalau kata pelakunya itu diketahui, maka namanya bukan domir, disebut fa'il. Contohnya, misalnya, gini ya, kalau ini fa'ala kan pasti huwa. Tapi fa'ala Allahu, Allah di sini pengganti si huwa, gitu. Misalnya, contohnya apa ya yang pakai pengganti itu. Jadi yahda'unallaha, yahda'unallaha, Allahnya itu sebagai pelaku. Misalnya. Jadi Allahu kalau dia pakai doma itu dia sebagai fa'il. Gitu. Nanti kita akan tunjukkan contohnya ketika dia sebagai pelaku, pengganti huwa. Gitu. Tapi nantilah. Sekarang contohnya bahwa semua kata kerja pasti ada domirnya, gitu aja. Oke. Baru yang ketiga amr, perintah. Kalau amr juga nggak, depannya tertentu. Dikasih hamzah. Hamzahnya kalau nggak u, ya i. Kalau di sini uf'ul karena ini yang tengahnya ada u. Tapi kalau di sininya fathah, ini if'al. Kalau di sininya kasroh, pakai i juga, if'il, gitu. Jadi depan nggak usah dipikirin, itu udah pasti. Kalau yang ketiganya itu, huruf ketiganya adalah u, ya depannya juga u. Tapi kalau depannya bukan, berikutnya bukan u, pasti kasroh. Udah, itu aja. Selesai. Soal belakang dilakukan tadi. Apa itu lagunya, Amr? Lalu lilana. Itu maksudnya L. Kenapa L? Harusnya sih bukan L. Sebetulnya ini adalah sukun gitu ya. Iya. Nanti kalau ba jadi eb. Bukan gitu. Iya. Nila karena dikasih alif. Una, nilu, asal kalau di dalam mudorik una, kalau di dalam amr lu, persis seperti di madi wawu alif. Tetapi yang namanya amr itu adalah kata perintah. Siapakah yang diperintah? Pasti bukan orang ketiga. Pasti orang kedua yang di depan mata. Berarti dimulai dari anta. Nggak ada yang diperintah itu dia. Dia lakukanlah, nggak ada. Tapi kamu lakukanlah, anta. Tapi kalian lakukanlah, antum. Bukan mereka. Lakukanlah, bukan. Itu oleh karena itu namanya amr hanya punya 6. Laki-laki 3, perempuan 3. Laki-laki cuma 1 orang, 2 orang dan jamak. Perempuan juga 1 orang, 2 orang dan jamak. Begitu.
Yang lainnya, yang minggu lalu, mujarod. Masih ingat? Mujarod itu tadi adalah sebagai kata yang ditinggalkan tinggal 3 huruf. Dimulai paling gampang, buang itu paling belakang dulu. Una, la, a, gitu. Buang aja belakangnya dulu. Baru depannya kalau itu mudhorik. Kalau itu apa namanya madi kan nggak ada depannya. Baru sekarang lain-lainnya kalau memang masih lebih daripada 3, ada mim didahulukan, ada tak didahulukan karena itu sisipan. Buang. Yang tertinggalnya baru lihat di kamus. Maka dikatakan di situ semua akhiran dibuang. Ini diperoleh dari mana? Ini akhiran diperoleh dari akhirannya selama mudhorik, akhirannya selama amr, akhirannya selama apa namanya madi, semua dikumpul di sini. Begitu juga yang awalan, dimulai dari ya yutatu masuk ke sini, dibuang. Kemudian kalau itu yang namanya isim, nanti ada al itu the kalau bahasa Inggris, al itu the bahasa Prancis, le kalau bahasa Arab oh. Jadi kalau ngobrol sama orang Arab sering baru ngomong itu artinya dia mau bilang al gitu. Yang kalau bahasa Indonesia yang itu yang ini gitu kalau orang Indonesia gitu. Nah, ada juga mim, mamimu. Kenapa mim sebagai awalan daripada isim harus dibuang? Karena ini sebagai pertanda itu maf'ul. Yaitu adalah kata benda maf'ul, objek yang ditimpa untuk maf'ul. Begitu juga nanti yang lainnya, ya. Begitu juga di tengah-tengah ada sisipan, sering disisipkan ta, zo, to, la. Ini nanti urusannya kalau di level tamiz 2 baru tahu kenapa ada muncul ini. Ditambah lagi nanti ada sisipan alif atau ta. Ditambah ada huruf ilat. Nah, huruf ilat alif, waw, ya dalam orang Indonesia bilangnya namanya huruf sakit. Kenapa sakit? Karena kadang-kadang boleh dihilangkan, boleh ditukar jadi kudifat gitu, ditukar posisi, bisa juga dirubah dari alif ke waw ke ya dan seterusnya. Makanya bahasa terjemahan Indonesia ilat ini adalah bunglon bahasanya. Jadi huruf ilat itu huruf bunglon yang boleh berubah antara alif, waw dan ya, bisa ditukar-tukar, bisa juga hilang sama sekali. Nah, ini semua boleh dihilangkan dari huruf kita, yang tersisa disebut muzarod, tinggal baca di Kamus. Cara membaca kamus masih ingat yang pakai dalam kurung. Ya. Kemudian paling kanan adalah madi, yang tengah adalah mudhorik, yang kiri adalah isim gitu atau masdar. Yang paling kanan yang disebut mudhorik tadi disebut mujarrad tadi itu adalah fiil madi yang berdomir huwa. Makanya tulisannya kataba gitu ya. Misalnya. Nah, nanti akan ketemu tidak semuanya kataba. Ada juga fa'ila pakai i gitu. Bisa. Bisa, tetapi itu sangat sedikit yang pakai kasroh maupun pakai domah. Kebanyakan semuanya pakai a, fa'ala gitu ya. Kataba dan sebagainya. Oke. Diulang dong, diulang. Yang ini yang di kamus yang pakai kurung tuh abadak. Misalkan halaman abadak contohnya halaman. Oh, halaman 69. 69. Bukalah halaman 69 contohnya. Yang abada ya budu, budu itu tadi tuh yang kalau tengah apa, yang sebelah kiri apa, yang sebelah kanan apa itu apa? Oke, lihatlah mana abada yang paling pertama. Nomor 1 alif. Abada itu adalah sekarang ini namanya mujarod, tetapi mujarod adalah fiil madi huwa. Oke. Kemudian yang diteruskan jadi apa? Yang tengahnya. Yang tengahnya ada ya budu. Ya budu itu adalah fiil mudhorik. Untuk apa? Untuk huwa juga.
Ini pokoknya untuk huwa aja yang dalam kurung ini. Ya. Kemudian budan. Ingat, lihat dan ada apa? Dan di belakang ada dan apa itu? Tanwin. Masdar ya. Tanwin. Masdar. Isim. Karena tanwin Isim. kalau level 1 tanwin itu tandanya adalah Isim. isim. Gitu aja paling gampang. Jadi yang kanan adalah fiil madi untuk huwa, yang tengah fiil mudorik untuk huwa, yang kiri isim gitu aja. Oke? Emang semuanya harus seperti itu ya kalau Seperti bunga, itu. Kita buka halaman 80. Halaman 80 misalnya khofa. Ada khofa? Bentar. Oh. Kolak. ada Oh, ya Oh. ada Ho takut ya. alif fa. Ho alif fa. Oh ya, Iya. khofa takut. Khofa. ya. Khofa. Artinya takut atau khawatir. Takut. Nah, Iya. itu adalah 3 kata juga. Ada ho, ada alif, ada fa. Ingat alif itu adalah ilat. Ya kan? Nggak apa-apa, untuk ingat aja itu ada ilat di situ. Ilat itu tidak perlu pakai harokat, tidak perlu pakai domah, tidak perlu pakai kasroh, tidak perlu pakai fathah. Ha, alif, fa. Dan yang tengahnya ya khofu itu adalah mudoriknya untuk huwa juga. Khaufun. Khaufun alaihim. Nah, gitu kan sering dengar. Khaufun alaihim. Takut ala itu kepada him itu dia. Takut kepada dia. Khaufun alaihim. Gitu ya. Khaufun itu adalah kata benda karena ada tanwin. Tanwin. Oke. Dan seterusnya. Itu cara membaca Ya, kamus. kamus. Sekarang dibalik, cara mencari mujarod yang akan menjadi bahan ujian. Ini saya kumpulkan semua, ini ada di ujian ini semua. Alkitabu. Pertama pasti alnya buang dulu kan? Ya. Nah, nomor 1. Kemudian baru aja kita belajar ada yang terselip di tengah-tengah itu apa? Alif. 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 Ilat itu. Belum juga ilat itu. Jadi tinggal kata ba. Nah, kata ba itu belum tentu ketemunya sebagai kata ba. Bisa jadi katiba, bisa jadi katuba. Yang tengahnya bisa u, bisa i, bisa a. Tetapi depan dan belakang selalu a. Selalu a. Hanya yang tengahnya berubah. Nah, makanya mencari kata ba, carinya kap dulu. Halaman berapa kap? 98. Kak, setelah ada kap, Kak, cari tak yang keduanya. Ada nggak tak? Kata ba ada. Nah, dan kebetulan lihat harokatnya. Tulisannya apa? Kataba. Kataba. Kataba, betul. Kebetulan ini kataba. Gitu. Kita cari. Oke. Halaman berapa? 98. Kasih 98. stabilo. Kasih stabilo. Bentar. Taruh stabilo. Karena ini pasti adalah bahan yang akan diujiankan. Bentar, ngeblosnya bingung. Selalu itu ya, madi, mudorik, isim itu ya kalau di kamus itu ya. Selalu, selalu. Dan yang kita cari cuma yang madinya aja sebagai mujarod. Kalau di kamus ada amer nggak? Nggak ada. Gampang kalau buat amer. Kasih alif, kasih hamzah di depan, kasih lalu lilana di belakang. Ya kan? Gampang. Kalau buat amer mah. Gitu. Oke, gimana stabilo ini ada nih mau dipinjem nih? Iya. Ada banyak. Bu Rosi lupa ya. Madi, mudori, ya. Oke, saya teruskan. Saya teruskan dengan yang namanya unjila. Jelas alif di depannya yang dibuang kan? Ya. Berarti tinggal
Sudah ada tinggal 3 tuh. Nun. Nun, Nah, zai. sekarang cari dulu nun. Apa? Kata-katanya Pak. Nun di apa namanya? Jadi Nun, carinya zai. pertama saudara buka dulu halaman 67. 67. Ada 67? Dah. Cari nun. Nun. Oh, itu. Lihat ke kanan. Halaman Iya. berapa? Ke kanan. 102. 102. Dua. Oh, 102. Bukalah 102. Ada Najala. Setelah ketemu 102, baru cari yang keduanya. Naza. La-nya nanti ketemu sendiri. Naza aja. Ada. Udah ketemu. Ketemu malah langsung Najala. Nah, Ya, Najala. kasih Strabilo. Kan gitu. Udah enggak. Kasih Strabilo. Ada 2 suara ya? Bu Rosi, ada Strabilonya enggak? Turun ya. Ayah komplit, Berikutnya. Pak. Double. Ada double. Berikutnya, al-akhirati. Mulai dari alnya yang dibuang. Oke. Al yang dibuang tinggal akhiroti. Masih ada tuh. Ti di belakang. Ti itu biasanya tadi pengganti domir. Jadi ti-nya buang juga. Menjadi a. A itu halaman berapa? Lihat ke Halaman 67 dulu. 69. 9. Di 67 alamatnya ke 69. Setelah ketemu A baru ho. Aho. Dah. Kalau udah ada aho baru ro. Karena nanti ada aho yang lain mungkin. Ya, udah Ketemu apa? ketemu. Ahoro. Dan lihat di situ ada double ho-nya. Ya, pakai tasdid ya. Pakai tasjid, Akhir. hati-hati. Ahoro. Nanti ada artinya di kemudian hari. Sekarang pokoknya ikutin dulu aja. Itu penekanan kalau ada tasjid itu. Ditekan. Bukan ditekan dibacanya seperti yang diperintahkan Ibu Rosi untuk membacanya. Di dalam artinya juga ditekan itu. Akhoro itu akan berbeda dengan akhoro tanpa tajwid gitu. Itu artinya ditekankan gitu. Oke. Al-muflihuna, jelas al dibuang, jelas una belakang dibuang, tinggal mim fa laha masih 4. Ya, Mim, mimnya fa, laha. dibuang. Maka mim ikut dibuang jadi fa laha. Fa dicari dulu halaman berapa fa-nya? Fa-nya halaman 94 9 ya. 94. 94. Cari 94. setelah buka halaman 94, cari berikutnya la-nya. Fala. Gitu aja. Fala. 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 Ha. Ketemu? Dah. Allah. Ya ada. Fala. Ha. Tani. Berikutnya rojak na. Na itu pasti adalah akhiran. Ingat tadi na itu salah satu dari akhiran. A, U, Ya, Yu, Ta, Tu, Na, Na, Nu, Na, Nu, Na, Na. Jadi na-nya dibuang. Berarti tinggal roja, kok. Tinggal aja ro. Buka halaman 82. Ro-nya. Ro. Nih rojako. Ah. Memberi rezeki. Kasihlah Strabilo. Rojako. Berikutnya yuk minuna. Yuk minuna una dibuang, ya dibuang sebagai awalan, tinggal wau mim nun. Kok ada wau? Apa itu? Ingat tadi wau itu huruf ilat. Kalau ada wau mim nun, carinya nanti 3. Wau mim nun, alif mim nun, iya mim nun. Ngerti maksudnya? Karena si wau itu, huruf ilat itu boleh berubah menjadi alif, boleh berubah menjadi iya.
Jadi saudara boleh pilih mau cari alif mim nun, mau cari waw mim nun, mau cari ya mim nun, cari tiga-tiganya. Mana yang ketemu? A. Gitu. Kalau misalnya mau pakai alif dulu, cari di halaman 71. Alif mim nun. Ada halaman 71 alif mim nun. Lihun berarti. Halaman 71 Satu ada amanah. amanah, kasih stabilo amanah. Sekarang kita buktikan. Cari waw mim nun. Waw halaman berapa? Waw. Wow. Kembali ke halaman 67 ngelihatnya wawunya. 67 halaman wawunya adalah 105. 105. Kau cari waw mim nun. Waw mim nun halaman 105. Nggak ada wama. Wahadu. Wa. Wow. Mim nun. Mahkota. Waku. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Cari ya mim nun. Ya, Nggak ada. mim nun. Ya itu adalah halaman 106. Nggak Ya ada. mana? Adanya ya mana? Ya mana? Adanya ya mana? Ya. Ya Ma. mana? Nah, membawa dia ke sebelah kanan. Aimanun, kan gitu. Nah, ya mana atau amana yang mau kita pilih kan gitu. Ya. Karena ini adalah disebut sebagai huruf ilah. Tetapi ada tetapinya. Saudara lihat ternyata alifnya dikasih alis. Oh iya panjang. Nah, panjang, yuk minun. Sedangkan ya tidak, berarti yang benar adalah yang amanah. Yang alifnya panjang. Berasal dari yuk minu. Nah, ini nanti masuk ke wajan nomor 7 itu nanti ceritanya. Mana? Jangan dulu lah. Oke. Jadi yang jelas ketemulah di antara amanah, yamana maupun wamana, itu yang ketemu adalah amanah gitu. Yunfikuna waw nun dibuang, ya dibuang, tinggal na nun pa o. Nun halaman 88. 102 nun. Oh, nun 102 ya. Nun, oh iya 102. Nah, nun, fa, ko. Ada? Nafako. Nggak ada Halaman juga. 103. Oh, 103 Pak. Ya, 103. Nafako. Kalau kebetulan ingin lihat, turun ke bawah. 1, 2, 3, 4, ke 5. Tunfikuna. Tunfikuna. Yunfikuna. Kalau yunfikuna ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke 7, ke 8. Ke 8. Yunfikuna. Mereka menafkahkan. Mereka, karena ada una. Karena ada una, ada iya. Jadi dia Ada double adalah suara ya. hum. Gitu ya. Hum. Ya. Ada suara. Yunfikuna, mereka menafkahkan. Itu. Berikutnya kita lihat as-sholata, taknya jelas harus dibuang tuh. Sama alnya yang harus dibuang. Tinggal sholat. Nah, cari dulu sod di halaman 88. Sod.
Oh, Terus lam. lam. Sod 87. 87 ya, cari sod dan lam. Sod. Belakangnya mah nanti yang ketiganya mah. Oh. So, lam. Ketemu? 88? Sudah. Sholat. Sholat. Sholatan. Iya, sholatun itu sholat. Kalau di bawahnya ada sholatun itu sholat. Sholawatun itu rahmat. Musola tempat sholat. Itu semua berhubungan. Sama-sama mujarot. Ya. Nah, kita lihat. Yuk kinuna. Waw nunnya dibuang, ya-nya dibuang. Jadi tinggal Yuk. Menuna. waw kop nun. Masih ingat tadi? Waw kop nun itu bisa 3 kemungkinan. Waw kop nun, alif kop nun, atau ya kop nun gitu. Ya. Cari satu-satu. Alif kop nun ada enggak? Alif Nggak kop ada. nun. Kalau nggak ada, waw kop nun ada enggak? Nggak ada juga. Wakono. Cari ya kop nun. Ada. Nah, apa ya kono? Yakina. Oh yakin. Nah, Yakin. halaman berapa? Halaman 107. 107 yakina. Nah, ini pakai kasroh tengah-tengahnya. Ya. Yakina, yakin. Ketika tadi ketemu yukimuna yang hijau berarti una-nya dibuang, ya-nya dibuang, tinggal kop, ya, mim. Ingat ya, itu ada 3, bisa jadi alif, bisa jadi wawu, bisa jadi iya. Cari dulu kop yang paling gampang, halaman 94. Halaman 94 cari kop. 95 kop. 96, maaf. Udah ketemu kop? Udah. Cari kop alif, kop wawu, sama kop iya. Mana yang ada gitu. Itu semua ada di belakang biasanya 3-3-nya. Alif wawu ya itu. Dekat kap halaman 9798. Ada kotalu. Ada? Kotilu. Bukan kotil. Kotilu. Bukan te. Bukan kok. Bukan te. Bukan ta. Tapi alif. Iya, wau. Ko ama. Koyama. Atau kowama. Antara 3 itu. Oh iya, alif. Alif ilat ya. Koma. Ko ala ada, tapi bukan belakangnya mim. Berarti koma, halaman 98 paling atas. Ya. Ya, Koma. Koma itu berdiri, ikomah itu memanggil untuk berdiri. Berdirilah kalian, ikomah namanya. Koma. Berarti Pak Rudi harus disesuaikan dengan artinya juga ya? Ya, kalau sekarang lagi mujarot justru kita mencari arti. Oh, gitu. Contoh tadi ini mencari ko alif mim atau ko waw mim atau ko ya mim, nggak ada yang lainnya, cuma satu-satunya ko alif mim koma dan ketemunya adalah berdiri begitu. Ini justru mencari arti. Gitu. Nggak, kadang kalau di sini kadang artinya juga misalkan di terjemah Al-Qur'an itu beda sama dengan di kamus, berarti dicarinya yang di kamusnya yang sama artinya atau bagaimana Pak Rudi? Jadi begini, ada beberapa tahap dari arti kamus ditambah berubah dengan tasrif, nanti berubah lagi artinya. Berubah dengan wajan, berubah sedikit artinya, itu bergeser sedikit-sedikit gitu ya. Tapi nanti akan ketemu lagi ketika kita menerjemah ada namanya tafsir. Dirubah lagi dengan si tafsir, si ahli tafsirnya gitu. Oh. Jadi perubahannya bertahap.
Itu. Jadi di sini sebagai contoh paling gampang falaha. Tadi falaha itu berapa Ya, ya? pala beruntung. Falaha Falaha. beruntung. Falaha. Falaha. 9. Muflihun. Halaman 94 ya. Coba lihat misalnya. Fa 9 berapa? 5 ya? 95. Fala ha. Ya, coba. Artinya apa coba falaha? Bertani. Bertani. Ya, Tetapi bertani. sebetulnya nanti ketika muflihuna orang-orang Untung. bukan bertani kan? Iya. Nah, itu yang bingung itu di situ gimana Tidak itu? perlu, karena begini. Oh. Yang namanya mujarod itu hanya akar kata. Artinya ini adalah untuk mengetahui di mana grup daripada falaha itu. Maksudnya gitu. Kalau falaha itu di bawahnya nanti memiliki arti. Contoh di sini falaha itu artinya ada 2. Tapi kalau di dalam kamus yang lain bisa ada 30 Muflihun. anak-anaknya. Untung. Contohnya muflihun, tuflihun, yuflihun, tuflihuna, dan seterusnya gitu. Ya. Iya. Jadi nggak usah terlalu dipaskan arti-artinya, tidak. Kalau mencari mujarad ya cari mujaradnya aja. Baik. Roiba. Roiba. Ini kan sudah tiga huruf kan? 3 huruf. Ya. Perlu ada yang dibuang. Cuma ternyata di tengah-tengahnya ada namanya ilat. Ilat. Jadi boleh iya, boleh alif, boleh wau. Kebetulan lihat ya halaman 83. Roba. Nah, roba. Roba. Roba artinya Ya ampun. roiba fihi. Roiba fihi. Roibun. Roba. Meragukan. Nah, keraguan. La roiba. La itu tidak. Roiba. Jadi tidak ada keraguan. Fi di dalam. Ha itunya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Gitu. Pak Rudi, Ya. tapi kenapa di bawahnya ada juga yang sama dengan yang kita cari roibun? Nah, ini juga Coba yang lihat. bingung. Halaman berapa? Yang tadi roba. Coba. Oke. Tapi kan di bawahnya juga ada roibun atau itu kalau untuk mencari kayak tadi bertani kan beruntung, kalau di bawahnya juga tadi ada beruntung, mereka beruntung ada. Nah, sekarang kita lihat roiba meragukan. Tartabu keraguan kalian. Roibun keraguan. Ini baru 2. Nanti ada yang lain, arti-arti yang lain yang mendekati dengan si roiba ini. Gitu. Kebetulan si roiba tidak punya arti yang meleset jauh. Nanti ada kata-kata lain yang contohnya tadi saya kasihkan falaha, bertani, dengan muflihun, orang beruntung, itu jauh. Ya. Tapi ada juga yang memang di atasnya dengan di bawahnya itu tidak jauh. Contohnya sebelah kirinya ada zawaza, menikahkan, zaujun, istri suami. Tapi bukan menikah, tapi produk dari menikah gitu, zaujun. Azwajun, jadi istri-istri gitu. Azwajun itu ya. Toharoh yang sudah dibersihkan. Azwaza itu istri itu yang sudah dibersihkan, itu disiapkan di surga, itu kayak gitulah. Good. Berikutnya al-ghaibi, alif alnya dibuang, tinggal go ya ba. Go ya ba bisa juga go alif ba, bisa juga go wau ba. Halaman 94 coba lihat. Si goba ya. Ada. Di 94 ketemu nggak? Go alif ba. Ketemu. Goib, tidak hadir. Goibun, yang goib. Al-goibi. Gitu. Goibun dengan al-goibi itu sama-sama goib, sama-sama tidak hadir. Cuma al itu untuk khusus al,
Goibun itu umum, namanya nakiroh. Kalau al-goibi namanya al-ma'rifat, tetapi artinya sama gitu. Oh, Khusus yang terakhir, kalau tiba-tiba ketemu al-mutaqina, al-nya dibuang, ina-nya dibuang, tinggal mutaki. Cari mutaki, nggak ketemu. Mimnya dibuang, cari taki, nggak ketemu. Tinggal ki. Nah, ki nggak ketemu juga di dalam apa? Di dalam kamus. Caranya bagaimana? Bukalah halaman 65 buku level 1. Di situ ada contoh. Kalau tinggal satu seperti ki di halaman terakhir, maka carinya bisa menjadi yaki, bisa juga jadi wakoya gitu. Mudoriknya berarti wakoya, carilah wakoya. Cari wakoya ini. Cari di wau. Begitu. Wow, wow itu 105. mati. Ketemulah wakoya, kasih strabilo. Nanti akan ketemu lagi. Selain mutakin, al-mutakin, mutakina, semua pasti ke situ, ke wako. Oh ya. Mana belum ketemu wakoya yang mana? Halaman Wakoya. Halaman Belum 67. kan? Halaman 67. 106. 106. 106. Dari bawah itu satu-satunya Wako. ketemu. Ada Wako juga ada. wako. Ya, wako, ini ya ini, bukan ini ya boleh wako ya, boleh wako alif bengkok, itu sama. Oh, sama memelihara, menjaga, melindungi ya. Iya. Oke. Nah, sampai di sini yang saya sudah terangkan kemarin, ditutup, ini merefresh ini sebetulnya, ditutup dengan gambar ini. Kemarin itu rangkumannya. Saya ulangi rangkumannya. Ini warna apa? Kuning ya? Ya. Saya tulisnya orang ketiga. Ibu-ibu hati-hati dengan orang ketiga. Orang ketiga itu orang ketiga itu adalah goib bahasa Arabnya. Goib. Oh, Tidak tersembunyi. terlihat. Tersembunyi lah ya. Batur. Nah, maka muncullah huwa. Huwa itu dia. Huma itu dua orang. Hum jamak untuk siapa? Lihat yang warna coklat. Lelaki. Lelaki. Jadi ini huwa huma hum, orang ketiga laki-laki. Satu orang, dua orang, jamak. Lihat paling kiri. Saya tulis sama dengan satu, sama dengan dua, lebih besar dari dua. Apa Oke? artinya itu? Kelihat? Ada. Sebelah kiri sama dengan satu, sama dengan dua, lebih besar dari dua. Artinya jamak. Jadi dalam bahasa Indonesia saya sebut mereka dua orang, dia dua orang, dia. Nggak ada sih di Indonesia kan sih dia dua orang atau mereka dua orang. Dia dua orang Mereka lelaki berdua. gitu. Nah, lelaki berdua boleh, dia dua orang lelaki boleh. Huma pokoknya. Ya. Sampai di situ turun ke bawah. Warna abu-abu tulisannya Puan. sama ada orang ketiga, ada perempuan juga orang ketiganya. Siapa? Hiya huma huna. Dia satu orang, dia dua orang, mereka lebih besar dari dua. Itu. Oke. Baru orang kedua, yaitu yang ada di depan mata, namanya orang kedua. Makanya orang kedua ketika laki-laki disebutnya kamu anta satu orang, kamu dua orang, antuma, kamu rame-rame, antum. Disebut kalian laki-laki. Ketika perempuan sama, kamu perempuan sendiri, anti. Kamu perempuan berdua, antuma. Kalian perempuan rame-rame, antun.
Ini perempuan. Nah, dirimu sendiri, yang ada dirimu adalah orang pertama. Anak saya, tapi berame-rame. Anak bersama orang lain. Nahnu, yaitu kami. Gitu. Inilah yang disebut 14. Huwa humma hum, artinya dia. Gitu. Inilah huwa humma hum. Iya, humma hum. Ini Domir semua 24. Domir. Oke. Maka ketika saudara bicara nanti mudorik, ingat ada ya yutatunanu, lihat ini ya, ini ta, ini a, ini na, udah segitu aja. Baru belakangnya u, ani, una, u, ani, na, u, ani, una, na, ani lagi, na. Baru U. Lihat U-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tulis nih U. Ini rangkumannya. Tapi depannya beda-beda. Nah gitu. Ini namanya mudhari. Ada bacaannya. Yaf'ulu domirnya huwa. Yaf'ulani domirnya huma. Yaf'uluna domirnya hum. Taf'ulu domirnya hiya, taf'ulani domirnya huma. Gitu. Yaf'ulna domirnya hunna. Gitu. Ini mudhari. Pada saat yang sama kalau loncat ke madi, nggak ada ya yutatunya di depannya. Belakangnya aja ada a, u, at. Ada a, ada a, ada u, ada at, ada ta, ada na. Ta, tuma, tum. Nggak ada depannya. Itu madi. Akhiran. Baru amr. Amr akhiran juga. Karena depannya udah pasti. Cuma ada hamzah u atau hamzah i. Belakangnya aja. El, laluli, lana. Itu aja. Selesai nih. Kalah dari nomor 7 ya. Kenapa Bu Ida? Kalau amr itu yang depannya nggak ada ya, cuma dari nomor dari anta ya, dari anta ya. Kalau kita memerintah kepada yang di depan mata berarti kepada orang kedua. Tidak mungkin merintah diri sendiri, tidak mungkin merintah yang goib gitu maksudnya. Jadi yang diperintah hanya orang kedua. Anta, antum itu yang diperintah. Kalian pergilah, kamu pergilah, gitu. Tidak bisa. Dia pergilah, nggak bisa. Aku pergilah, nggak bisa. Gitu ya. Good. Inilah rangkumannya dari pelajaran level 1 itu cuma di sini. Makanya saya kasih warna, kasih ini supaya memudahkan. Lihatlah, semua orang ketiga pasti pakai hak. Huwa huma hum. Hiya huma huna. Semua orang kedua pakai a. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Gitu. Gampang kan? Ya. Nah, jadi rangkuman ini jangan hilang. Rangkuman ini harus di-print, disimpan, dibaca, diulang. Ketika mengerjakan soal, pegang ini aja, selesai urusan. Nggak usah pegang macam-macam, pegang ini aja udah ngerjakan soal. Selesai. Nah, contoh ada soal. Contohnya gini, ada sebuah kata. Pertama, kan kita udah punya 1 sampai 26. Kan gitu. Huruf. Di sini 1 dihafal atau dibaca dari buku level 1 kalau mau mencari huruf. Kalau sudah hafal ya syukur. Kalau tidak ya dibaca dari buku level 1. Kalau dia bukan huruf, paling gampang dicari isim dulu. Isim kan udah cari, udah tahu cirinya. Al berawalan makmimu, berakhiran tanwin, berakhiran kasroh. Kemudian huruf 1 sampai 6 awamilul ismi. Apakah dia menunjukkan nama atau berwajan fa'ilun. Kemudian atau dia kata majemuk, ya. Gitu.
ditempeli domir pada umumnya, atau dia dua kata tapi yang keduanya kasroh, itu kata majemuk juga nantilah. Yang keduanya kasroh. Ya, kalau ada dua kata isim bergandengan dan yang keduanya ada berkasroh, yang kedua itu pasti juga kata majemuk, tapi jarang. Yang paling gampang kata majemuk adalah kalau ditempeli domir 25. Ya, ditempel domir. Kalau dia bukan huruf, dia bukan isim, paling gampang berikutnya mudhari. Kenapa? Ada yayu tatunya enggak? Ya. Kalau enggak langsung loncat ke kanan, ke fi'il madi. Tapi kalau ada, cek dulu belakangnya. Ani, una, na, ina. Kan cuma segitu, sebetulnya cuma 5. Cuma dijajarkan jadi 14. Kalau udah ketemu yang belakangnya ini, maka ketemulah pasti domirnya, ya kan? Huwa, huma, hum. Gitu, ketemulah domir. Tapi kalau ternyata yayu tatu aja nggak ada, pasti ke madi. Kalau madi, a, u, e tadi lihat belakangnya. Ketemu juga domirnya. Tapi kalau ternyata dia tidak ada yayu tatu dan tidak ada a, u, e belakangnya, coba dicek depannya ada alif, ada hamzah pakai a atau pakai u enggak. Gitu. Kalau ada a, ada depannya itu, tinggal belakangnya ela, lulilana. Kalau ketemu juga berarti ketemulah domirnya. Kalau ini tidak ketemu, fi'il amr, madi tadi tidak ketemu, mudhari tidak ketemu, isim tidak ketemu, huruf tidak ketemu, apa benda itu? Benda itu skip, artinya belum diajarkan, nggak usah dipaksakan tahu. Tidak tahu gitu aja, skip aja tulisan. Gitu. Kalau Itu karena pasti belum diajarkan di level 1 gitu. Nggak apa-apa. cara baca di rangkuman tuh yang fi'il madi kan ada a kurung itu teh apa ya, o kayak o gitu. Yang ini. Yang di rangkuman mencari kata. Ini. Kalau ini mah udah. Oh, ini mencari kata. Nih, coba lihat. Ini ya, yu, ditulisnya ya, ya kan? Dalam kurungnya ta, na, alif. Oke kan? Ya. Nah, Yang belakangnya ini ada u. Ada u kan? Ada. Tapi ada buletan gitu kan? Ya. Buletin tuh artinya apa saja yang pakai domah nanti dibacanya u. Yang bawah gimana? Ani, ini Apa? jelas ani ya kan? Ani ya. Kalau yang nomor 3 ada buletan lagi. Tapi ada saja u-nya. yang pakai. Apa saja akan dibaca nanti u, na. Kalau ba, buna. Kalau tak, tuna. Kalau ka, kuna. Gitu. Maksudnya itu. Maksudnya huruf apa aja gitu ya Pak ya? Huruf apa saja. Makanya ditulisnya titik-titik di situ. Ini contohnya na. Huruf apa saja disukunkan. Baru ada na. Kalau ini ina jelas. Ya kan? Nah sekarang ketika fi'il madi coba lihat. Ya. A. Apa saja, kalau lam ya la. Kalau ba ya ba. Kalau ta ya ta. Gitu. Tapi panjang gitu ya. Nah, kalau yang kedua panjang karena dikasih alif. A panjang. Kalau yang ketiga u dipanjangin karena selain dikasih domah dikasih wawu alif, itu panjang artinya. Kemudian at nomor 4 at dikasih fathah tapi diakhiri dengan ta yang dikasih sukun, jadi at. Gitu. Kalau b ya bat. Kalau ta ya tat. Kalau ka ya kat gitu. Itu artinya tulisan itu, ya. Begitu juga amr. Amr ada u, kemudian ada huruf disukunkan atau i, huruf disukunkan. Ul, if'al contohnya. Gitu. Begitu juga pantatnya ini, ya kan? Gitu. Cara membaca di rangkuman yang ini. Ya. Mari kita masuk ke materi. Mudah-mudahan di dalam ujian ada, tapi biasanya sangat sedikit. Tapi minimal ini menjawab PR saudara. Dalika, apa itu? Huruf. Itu. Huruf. Bisaro. Huruf berapa? Huruf 1, 22. Huruf 22. Dalika. Alkitabu apa? Isim. Karena
Ada Karena al. ada Awalan al. Awalan al. Tuh, kasih garis di atasnya. Isim Isim. berawalan al, gitu kan? Ya. Ya. Kemudian la. La. Huruf. Huruf. Tuh huruf 18, oh udah tuh ayat nasobalino kiro. Banyak saudaranya. Oh. Lana sobalino kiro. Roiba, Roba. Isim. tandanya apa? Diawalin Patah, diawalin ismi. Awamilul ismi. Isminya la. Ngala. Iya. Roiba. Di awal. Oke. Roba. Kemudian fihi, Fi. Huruf. Huruf. berarti ada dua ini. 2. Ya, Fi fi. dan Ya. I. Dijarin dan 25 domir. 25 domir. oke. Hudan, Isi. Udah isim. tandanya apa? Tanwin. Tanwin. Lil mutakin, Linya bijarin. Ya bijarin. iya bijarin boleh. Awal. Al mutakin, Al-mutakin. Isim. Isim. tandanya Al. Diawalin Berawalan. Awalanmu. ada Al. al, ada mu. Kenapa ada al dan ada mu? Ini boleh nih, karena nanti kalau itu dijadikan mu sebagai sebagai tanda, berarti sisanya taki. Padahal kalau ini diturunkan menjadi mujarod, kan ina Yang hilang, dibuang ya. al hilang. Tak. Hmm? Tak dibuang. Tasdid. Tak mutakin gitu ya. Jadi si Iya, nun mimnya jadi apa? Mimnya juga kan dihilangkan kan ya, dibuang. Jadi mujarodnya apa kalau gitu? Ki. Kok yang wakoya itu loh. Wakoya. Ki. Taknya dibuang ya. Koya. Nah, Ya, jadi taknya mim dibuang. ini bisa dimasukkan sebagai ciri ya. Itu tidak ditulis oleh saya. Nah, sebagai contoh dari Alkitabu, tadi dicari mujarodnya, ketemunya apa? Kataba. Yaitu di kamus halaman 98. Aladina apa? Mausul. Aladina. Huruf mausul 21. Tuh. Yuk minuna, Yuminuna. Mudori. tandanya apa? Yu. Berawalan yu. Yu. Berawalan yu. Mujarotnya. Domirnya, Hum. Hum. Domirnya karena hum. ada una. Karena Iya. ada Oh iya. una. Bil ghaibi, Isimnya bijarin. Al-goibinya itu isim. Isim. Berawalan Berawalan awamilul ismi, berawalan al dan berakhiran kasroh. Kasroh. wa Al-atfu. Al-atfu. 13. atau 13 yuminuna, yukinuna, Mudori. berawalan yuk. berawalan yu dan Yu. Yukimuna. Udah. ya domir maksud saya dan Domirnya hum. hum karena Karena ada una. ada una dan ada una dan ada yu. Iya. Ada Kalau yu. kalau Oh, tak yu. jadi apa? Kalau pakai tu kinuna jadi apa? Manta. Antum apa anta ya? Untuk kinuna. Orang banyak apa? Tuh. Orang kedua orangnya banyak. Kalian. Antum kalian. Antum. Jadi kalau pakai T, pokoknya una itu banyak aja gitulah. Iya. Nah, cuma kalau pakai T jadi kalian, kalau pakai ya jadi hum. Oke. Kemudian as-sholata. Isim. Berawalan al. Mujarotnya sholat. Nggak ada mujarot. Mujarotnya Sholat. gitu. Ada. Ya. Ada. Sholat. Wa-nya 13. Al-atfu huruf 13. Al-atfu. mima
Min dan Min ma. dan ma. Min bijarin. Min Ma bijarin. banyak saudaranya. Musa Semua yang saudaranya Tuan banyak. jawab Banyak banyak ya. 14. 15 al-istifham, 18 an-nafi, 21 mausul. Yang cocok mausul. Mau silsilah. Oke. apa yang 21. Rojaknahum. Madi. 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 Tahunya dari mana? Rozako. Berakhiranna. Berakhiranna. Berakhirannya tidak ada. Pertama harus bilangnya tidak ada yayutatu. Iya, oh iya. Jelas. Karena tidak ada, baru akhirannya dilihat. Kebetulan ada yang Nah. cocok. Nah, kalau berakhirannya berarti domirnya Madi. Madi. Rojakona. lihat di Madi. tabel rangkuman. Lihat Nahnu. tabel rangkuman. Nahnu. Itunya domirnya nahnu. Karena Alif apa? Nah, Nah, itu ada nah. kalau yang akhirannya na apa aja? Nah, Yang hunna. tapi yang na Nahnu. panjang. Nahnu. Nanya panjang. Kuna. Nah, Hunna. coba kita lihat di sini rojakna, rupanya alifnya berdiri, Nanya alifnya panjang. patahnya berdiri. Iya, Berarti Madi. sama Nahnu. dengan na ditambah alif di depan sama dengan gitu. Iya. Nahnu. Nah, jadi nahnu. Nahnu. Itu sama dengan na pakai patah tambah alif satu di depan gitu. Tapi cara nulisnya orang Arab dikasih aja itu. Iya. Alif berdiri gitu. Rojak na. Nah, Rojak. di fi'il madi berakhiranna domirnya nah no. Nu. Nu. bukannya Nah, huwa. Bukannya Hah? huwa. Bukannya huwa. Rojakona. ya kalau huwa itu Ya. alif itu na-nya pakai garisnya biasa patah Rojak. biasa. Huwa. Ah, Fa'ala. Berarti kalau Huwa. itu mah rojako. Huwa mah. Huwa Iya, mah rojak. Kan rozako. mujarotnya nanti di napako. kirinya. Kan nggak Berarti panjang. napako. Kalau Mat- huwa itu rojak. nggak panjang. Ini Lihat di tabel rangkuman, lihat. Ini Mana mati. yang cocok. Iya, Jalan kalau kaki. huwa kan berarti rojako. Iya, Nah, nggak rojako. panjang. Kalau Yang mujarotnya tuh kan panjang apa? mujarotnya rojako. Iya, itu tuh sebagai Iya, kalau huwa. mujarotnya mah rozako. ngelihatnya domir dari aslinya kan ya. Tapi domirnya Rojakna. Rozakna, Domirnya ya tuh kan ada aslinya mujarot Kan- domirnya. panjang. Nah, numa ada enak. Enggak, kalau misalkan rojako, Nah, rojako panjang. aja itu huwa. Tapi kalau misalkan buat huma, rojako pakai alif. Sebentar, saya. Ini mah kan Kalau- kemarin kan rojako ya Teida jadi huwa ya rojako ya Iya. Teida ya. Mujarot. rojak Rojak apa? huwa. Lihat lagi, lihat ke sini, lihat ke sini. Rojakna. Ini kan kita berbicara madi, ya kan? Mati. Lihat kalau akhirannya cuma a, kalau ini rojak kok, gitu. Iya. Tapi tadi Ini rojak, rojakna. nah kalau rojak, nah ini rojak, Berarti Ah. fa'alna. Nah, rojak, Nah, nah ada di sini. Iya, kalau cuma na-nya satu, ada fa'alna, rojakna. Pilihannya, apakah rojakna yang ini, apakah rojakna yang panjang? Panjang. Karena ada nun ditambah alif di depan, artinya na. Berdiri. Yang orang Arab, alifnya dibuang, alif ini disuruh berdiri, gitu. Oke? Ya. Ya. Maka Ya. pilihannya dapatnya adalah nah. Nahnu. nu. Kalau rojak kok pakainya ini. Kalau rojak na yang biasa pakai ini apa kuna. Tapi kalau rojak na berarti nahnu gitu. Nahnu. Ya. Oke? Enggak nanti kalau di ujian itu rojakna berarti kan di ininya madi. Berarti di ini mujarotnya rojako plus Iya. huwa gitu atau Plus rojakna nanti yang di ini ini. cara Plus menulis. nahnu. Plus nahnu. Jadi Bukan, cara nanti kalau di menuliskannya, ujian. kalau cara menuliskannya, misalnya nih kata bak nih, ini kan isim. Tapi kalau ini fiil, mana yang fiil? Nah, mana fiil? Nah, Di bawah ini kan, nanti kalaupun yu'minuna ditulisnya itu hum ditambah amanah.
ya kan? Ya. Yukinuna, hum ditambah apa tadi? Ama. Koma. Koma berdiri. Koma. Kalau mana lagi? Nih, rojakna, maka rojako ditambah nahnu atau Nu, nahnu domirnya ditambah nahnu. rojako. Oh, emang nanti kan pilihan ya multiple choice atau Multiple Iya, choice. pilihan nggak ada, Multiple nggak ada choice. esai. Nanti akan ditanya paling kalau level 1 apa domirnya gitu. Iya, iya, Paling cuma gitu domirnya. aja. Paling gitu aja. Nahnu gitu. Atau ditanya apa mujarodnya? Rojako. Gitu. Nanti kalau level 2, dua-duanya domir dan mujarodnya langsung harus dipilih tuh gitu. Kalau level 1 salah satu biasanya ditanya mujarodnya kah, ditanya domirnya kah gitu. Ya. Oke. Ini yang mana tadi sampai di mana? Sampai barusan. Oh. Belum yang terakhir Pak tadi. yang home, Yung fikunanya belum. Yunfikuna apa? mudore, Rik. Karena ada ya Awalan yu. Ya, yu. Ada yu. una artinya Gimana? Ini Yung ada pikuna una mereka artinya domirnya. menginfakkan. Oh, domirnya. Kalau saya tanya ada una itu artinya pasti nanya domir karena ini kepunyaan si domir. Oh, gitu. Ini Oh, iya, iya. rojakna Iya, ini iya. nah itu kepunyaan si domir. Oh, siap. Ini Nafkah. una itu kepunyaannya domir. Una kepunyaannya domir. Hum. Ini una, ini una, ini una. Gitu. Ada dua kemungkinan kalau ini una. Hum kalau depannya ya. Antum kalau depannya tak. Gitu. Ya. Oke? Ini Maya. Oh, yu. Jadi hum. Ini Hum. hum karena depannya yu. Hum. Yu. Oke. Pak, Al-atfu Al-Anfu 13, Aladina, 21 mausul, Yuminuna, mudori. mudori, Awalan yu. awalan yu, Hum. Awalan yu. Domirnya hum. hum karena ada una dan ya. Ada una dan ya. Ya. Hum. Guna. 5, Bijarin. Bijarin. 21. 11, 15, 18, 21. Unzila, Madi, Unzila madi. nah di unjila bisa dua kemungkinan kan. ya. Ya, tapi sekarang ini madi diambilnya. Tetapi ingat, buntutnya madi ini apa? La. La, La. fathah. Berarti la-nya tuh jangan ada, jadi tinggal Na. patah. Alif na nun jai. Ini nih, tinggal ini. Kalau ini dibuang, tinggal patahnya tersisa. Ingat Oh, patah itu hilang. akhiran daripada madi itu apa? Akhiran fathah, la, ya. Itu artinya apa? Kalau saya tanya artinya di belakang ini, artinya saya nanya domir. Ini artinya apa? Oh, Oh, huwa. Huwa, karena patah. Ya kan? Una artinya apa? Huna. Una di sini artinya hum, karena depannya ada ya. Kalau ini artinya huwa. maaf Pak Rudin tunjuk yang mana? Ini ada. Oh, Unzila. nggak ada. Nggak ada. Nah, Oh, sekarang ada. Nah, itu kelihatan sekarang. Nah, Ada. sekarang. Oh, oke. Dari Ina tadi satu bingung. Salah layar. lagi. Saya ulangi. Una ini maksudnya apa? Hum. Hum. Karena mulai dengan you. Yu. Tapi una ini jadi antum kalau ininya ta. Ta. Sekarang pertanyaan saya, ini kan madi. Ini Ya. apa? La. Huwa. Jadi huwa. Gitu. Karena apa? Karena ini Karena cuma patah. akhiran fathah. Kemudian berikutnya. Ilaika bijarin. Ilai bijarin. Bijarin. Ilai bijari. Nya domir. Domir. 25. 25. Berikutnya. Wa 13.
21 mausul. Ma Iya. 21 mausul. Nazala. Madi. Bila udah tadi. Madi. Iya. Wah. Najala huwa. Madi. Bijarin. Min bijarin. Min bijarin. Oblika Huruf Sebelum doro. 20 dorob. Dorob ya. Dorob. 20. Dorob. ada kobli. Kobli, dorob. Ya. Kemudian kaknya Domir. Domir. Wa, 13. Al-atfu. 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 Bi nomor 1 huruf 1. bi, Bijarin. Al-akhirat. Itu Isim. awal Isim. isim. Awamilul ismi Berawalan berawalan al dan berakhiran kasroh. Akhiran Kasroh. Kasroh. dan Itunya awamilul majemuk. ismi. Ada majemuknya, Pak. Nggak Dengan, ada. Itu hum nggak masuk. nah ini tidak. Ini Tidak, namanya itu nanti beda. Itu huruf domir Domir. mutasir terpisah. Belum belajar itu. Dom. Oke, ini sendiri. 24. Ya. 5. berarti Kemudian itu bil akhirati ada itunya nggak Parudi, ada apa namanya mujarotnya akhoro ya. Akhara. ada. Jadi alnya dibuang, ti-nya dibuang, Ti-nya dibuang, jadi tinggal akhor. Akhoro. Akhor itu akhir. Ya, hum, Hum 24 25 yuk, kinuna. Mudore. mudori Oke. berawalan yu. Yuk, dan ini artinya, Una hum. Nahum. oke. Ulaika, Awalan yuk. Ulaika. Isyarah Ika. mereka. isyarah mereka itu Ala, Ala. ala di atas atas. bijarin Di atas. udan, petunjuk Isim. Itu isim. Isim. Tanwin. beragam Dan tanwin. tanwin. Dan Berakhir jangan lupa dengan Ada ala. awamilul ismi, Ada ada Awamilul awamilul ismi. Ya, Ismi. berikutnya Min dari bijarin. Bijarin. Nomor 1. Robihim isim. Robi. Robi, arti Robi Isim nama. isim dia berakhiran menunjukkan nama, Oh, menunjukkan ismi. nama bukan. enggak, tidak. Berakhiran kasroh. Robi Berakhiran itu artinya kasar. Tuhan, Iya. tapi Nama. bukan nama. Bukan nama. Kalau nama itu Allah itu nama. Oh ya. Rosi Kalau Robi itu berarti nama. bukan ya. Gitu. Ida nama gitu. Tapi kalau Robi. manusia, nas, perempuan itu bukan nama gitu. Termasuk nih Robi. Robi itu Tuhan. Berakhiran kasroh. Berarti itu Awamilul ismi. awamilul ismi berakhiran Kasroh. kasroh kata Dan kata majemuk. Majemuk him. Karena ini kata majemuk, kenapa kok Himnya tadi tidak itu. yang ini Robihim itu? Ini menyatu. Itu artinya Tuhan kamu, Tuhan kalian. Satu kata yang tidak bisa dipisahkan. Kim Kenapa ini buka Robi? kali. Kenapa ini Robi bukan Roba? Robana ada kan? Ada. Karena di Karobana depannya kan ada min. Ada min. Min itu tadi bijarin, menjarkan. Jadi Robi. Bi ya. Bukan roba seperti robana. Bukan robu, robuna. Bukan. Robul alamin. Bukan. Sama artinya marobu. Cuma karena di sini ada min, jadi robi. Gitu. Bijarin itu. Wa. Hum 25. Wah, Wa 13. 13 al-atfu. Ulaika. Ula Sama. Isyarah 22. 22. Nah ini lihat humnya terpisah lagi. Hum ya. Hum. Hum Sendiri. 24 25 ya. 25. Oh. Al-muflihun. al-muflihun. Tadi falaha. Isim. 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 Ada Isim. Al. ada a. Mo sama mo. lalu. Karena kita udah tahu falaha. Berarti mim masuk. Gitu. Ya. Boleh dimasukkan. Domirnya. Kalau belum tahu, nah. Sok, ada lagi pertanyaan sebelum ujian?
Di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah